Buya, saya mau bertanya, di masjid saya ketua DKM yaitu waktu Lebaran Idul Fitri yang 2014 itu lebihan zakat atau bukan, karena saya bukan DKM-nya, sebagai jamaah itu beras ada beberapa kintal dijual untuk membangun pagar masjid. Saya bagi jamaah yang awam itu apakah boleh apa tidak? Saya kurang setuju itu ya, zakat dijual untuk membangun pagar masjid, karena kata Buya itu tidak boleh untuk membangun itu. Jadi atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berulang-ulang kami sampaikan, tolong berbuat adillah kepada orang fakir. Innama shadaqatul fuqara dan sampai akhir. Jumhur ulama 4 madhab mengatakan masjid bukan sabilillah di dalam bab ini, sehingga jangan sampai kita itu berbuat zalim kepada orang fakir lalu menggunakan duitnya orang fakir untuk hal-hal yang seperti itu. Dan setelah kita lacak, memang ada pendapat-pendapat lemah. Urusan duitnya orang fakir yang mereka mendapat lemah, tidak diperkenankan zakat digunakan untuk bangun masjid. Yang salah bukan Anda, yang salah adalah panitia. Dan mungkin panitia tidak bersalah, yang salah adalah yang memberikan fatwa. Zalim kepada si fakir. Dan kita pengen tahu maknanya sudah cukup itu seperti apa sih? Masalahnya sudah kampung itu kaya semuanya begitu. Mereka kasih 2 kilo untuk makan 2 hari 3 hari beres, bagaimana cukup? Luar biasa kalau satu negeri sudah cukup, nggak butuh zakat, hebat ini, luar biasa. Satu ke desa aja sudah. Baik, ketahuilah bahwa itu hak mereka. Kembalikan ke mereka lagi, cari. Kalau memang Anda lebih, digunakan sampai dia tahun depan Anda menjadi orang yang cukup kaya. Bukan sekedar mengeluarkan zakat fitrah saja, nanti keluarkan zakat mal setelah itu. Dan tidak diperkenankan. Dan coba kita mengumpulkan perkataan para ulama, bukan pendapat kami tidak punya pendapat. Pendapat ulama kita lacak dari 4 madhab semuanya, sehingga kami kumpulkan dari kesimpulan dasar al-kasyf wa tabyin kitab apa dalam kita sendiri nulis lupa, kita menulis satu dalam buku bahasa Arab bahwasanya tentang fi sarfil zakat li masalah amah, di dalam masalah membayar zakat untuk kepentingan umum. Itu boleh atau tidak? Kita mendatangkan perkataan ulama, dan setelah itu kita simpulkan dari perkataan para ulama, semuanya mengatakan tidak. Sampai yang dikatakan fisabilillah, orang yang di jalan Allah itu sendiri, tidak semuanya orang yang perang di jalan Allah mendapatkan. Tidak semua orang yang Kashful Hummah, kitabnya ada, kita nulis Kashful Hummah untuk menghilangkan satu kebingungan tentang masalah bayar zakat. Ada buku kecil dan sudah diterjemahkan oleh anak-anak. Jadi jangan diberikan, mohon maaf. Kalau Anda masih memaksa untuk bangun masjid dan untuk bangun pondok, Anda pergi ke rumah sakit umum hari ini juga, supaya hati kita dihidup. Kalau masjid itu di patok 4 sudah sah untuk sholat. Tapi kalau orang sakit itu lihat. Dan bagi rumah sakit yang dibantu oleh negara dengan cara salah atau benar, yang dibantu negara dengan salah yang benar, itu yang dibantu hanya orang yang sakit. Yang jaga itu harus meninggalkan pekerjaannya, duitnya dari mana? Dan itu mungkin istrinya, anaknya harus ikut jaga karena sakitnya parah, itu meninggalkan pekerjaan, dari mana duitnya? Akankah kita rela setelah itu menggunakan duit mereka untuk bangun pondok pesantren Al-Bahjah? Kenapa harus masih dipaksakan mendapat itu? Tidak, jangan. Lihat rumah sakit. Sekarang ada program pemerintah yang mengambil duit dari umat untuk dengan cara macam-macam itu, biarpun katanya dikembalikan, semoga dikembalikan, kita tidak melacak sampai di sana. Yang jelas ada upaya-upaya bantuan dari pemerintah untuk orang sakit. Yang dibantu hanya orang yang sakit saja. Yang jaga dikasih duit ganti sehari 50.000? Tidak. Masya Allah. Kenapa kita harus masih jangan dipakai, itu miliknya orang fakir. Dahulukan mereka itu semuanya.
Duduk di apotik-apotik umum tuh lihat. Apotik-apotik lihat. Banyak orang maju mundur mau mendekat ke apotik karena takut duitnya nggak cukup. Dan langkah banyaknya orang yang menangis keluar dari rumah sakit bingung mengeluarkan istrinya atau anaknya. Bahkan mungkin seorang anak muda menangis menyesal karena ibunya meninggal karena dia tidak bisa membawa ke rumah sakit. Dan sudah begitu, akankah kita gunakan untuk bangun pondok pesantren? Lalu kita jadikan pondok pesantren fisabilillah. Takutlah kepada Allah. Mau bangun apa ini? Mau bangun apa? Kita harus tegas urusan ini. Hanya orang fakir berikan kepada mereka. Alhamdulillah Al-Bahjah tidak ada duit zakat. Dan semuanya yang bangun adalah Allah. Jangan melakukan dengan cara yang haram. Jangan zalim kepada si fakir. Dan juga jangan zalim kepada si kaya. Sama, tidak boleh berbuat zalim kepada siapapun hari ini yang kita bahas tadi. Baik, tidak dibenarkan. Adapun orang yang sudah melakukan zakat semacam ini, insya Allah diterima oleh Allah. Karena apa? Bukan Anda yang salah. Mungkin ada orang zakat mal diberikan ke pondok, zakat mal diberikan ke masjid untuk bangun masjid, zakat harta. Insya Allah sudah diterima oleh Allah karena Anda tidak mengerti. Tapi hari ini tidak. Perhatikan orang fakir di kiri kadanmu dan sekaligus itu menyambung silah itu. Jangan sampai kau dianggap orang kaya yang kikir pelit, zakatnya tidak pernah keluar. Coba orang kaya yang ada di mana? Anggap saja di kampung di ujung Cirebon sana. Kaya raya, saking cintanya kepada Al-Bahjah, digunakan untuk membuat zakat. Zakatnya untuk bangun pondok. Habis semua zakatnya untuk bangun pondok, alasannya apa? Pondok manfaatnya besar. Umat belajar, nuntut calon ulama. Wih, hebat. Kelihatannya begitu. Tapi tetangganya nangis, dia tidak bisa bayar. Tidak bisa makan. Apakah selamat orang itu? Tidak. Dahulukan orang yang ada di kiri kananmu. Tolong perhatikan. Dan itu punya makna yang luar biasa. Agar orang yang setiap hari mendengar deru mesinmu itu mendapatkan bagian. Agar orang yang selalu kena debu mobilmu yang sedikit kebut karena kau buru-buru mementingkan anakmu. Anaknya orang lain lagi makan bubur. Buburnya ditutupi kerudung oleh ibunya karena kau ngebut. Dan sadar gak kau itu? Kau beri